Di tengah megahnya pernikahan Haryo Putra Wibowo pada 25 Januari 2025 lalu, ada satu ketidakhadiran yang menjadi buah bibir, Mayang Sari. Istri kedua Bambang Trihatmodjo itu tak tampak di antara keluarga besar cendana yang berkumpul dalam momen sakral tersebut. Bahkan dalam foto-foto yang diunggah oleh keluarga cendana, tak ada wajah Mayang Sari maupun putrinya, Hirani Trihatmodjo. Padahal, Hirani hadir dalam acara tersebut, mengenakan kebaya biru yang senada dengan para cucu Soeharto lainnya. Sementara itu, Mayang Sari sama sekali tidak membagikan unggahan apapun yang berkaitan dengan pernikahan putra Ari Sigit tersebut. Jika melihat unggahan di akun Instagram pribadinya, Mayang Sari justru sedang berlibur di Eropa, menikmati perjalanan yang tampaknya dilakukan sendirian. Tak ada Bambang Trihatmodjo, tak ada Hirani. Sebuah gambaran yang semakin menguatkan spekulasi bahwa posisinya dalam keluarga besar cendana masih berada di batas abu-abu. Bagi sebagian orang, absennya Mayang Sari mungkin tak berarti apa-apa. Tetapi bagi yang mengikuti dinamika keluarga Soeharto, hal ini seperti sebuah pernyataan tak terucap. Ia, perempuan yang dulu hadir sebagai badai dalam kehidupan rumah tangga Bambang Trihatmodjo, kini seolah terasing dari lingkaran keluarga besar yang pernah diguncangnya. Namun kisah ini tak hanya tentang Mayang Sari. Untuk memahami sepenuhnya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi, kita harus kembali ke puluhan tahun lalu, ke masa ketika Bambang Trihatmodjo masih menjadi seorang pria mapan dengan kehidupan yang tampak sempurna. Seorang suami, seorang ayah, dan pewaris salah satu keluarga paling berpengaruh di Indonesia. Lahir pada 23 Juli 1953 di Surakarta, Jawa Tengah, Bambang Trihatmodjo adalah putra ketiga dari Soeharto dan Siti Hartinah. Sebagai bagian dari keluarga cendana, Bambang tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin sekaligus kemewahan. Ayahnya, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Indonesia, membentuknya menjadi sosok yang bukan hanya mewarisi nama besar, tetapi juga keahlian dalam bisnis. Sejak muda, Bambang telah menunjukkan bakatnya dalam dunia usaha. Berbekal jaringan dan pengaruh keluarganya, ia mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang media, perbankan, dan otomotif. Namanya meroket dalam dunia bisnis, namun lebih dari itu, ia juga dikenal sebagai pria yang memiliki pesona serta daya tarik yang kuat di kalangan sosialita Jakarta. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha muda, takdir mempertemukannya dengan seorang perempuan yang berasal dari latar belakang yang tak kalah terpandang, Halimah Agustina Kamil. Halimah, perempuan berdarah biru yang dipilih keluarga. Halimah Agustina Kamil lahir pada 24 Maret 1961 di New York, Amerika Serikat, dari pasangan Abdullah Kamil dan Acara. Ayahnya adalah seorang diplomat berdarah Minangkabau, sementara ibunya berasal dari Thailand. Latar belakang ini menjadikannya seorang perempuan dengan pesona internasional, berwawasan luas, dan memiliki pendidikan yang baik. Pertemuan dengan Bambang berujung pada pernikahan yang digelar pada 24 Oktober 1981. Hubungan mereka tampak sempurna, apalagi dengan kehadiran 3 anak yang melengkapi keluarga mereka, Gendis Siti Hatmanti, Panji Adhikumoro Trihatmodjo, dan Bambang Aditya Trihatmanto. Gendis Siti Hatmanti lahir pada tahun 1982, adalah putri sulung dari Bambang Trihatmodjo dan Halimah Agustina Kamil. Pada tahun 2006, Gendis menikah dengan Arif Putra Wicaksono. Dari pernikahan tersebut, Gendis dikaruniai 2 anak bernama Dava dan Eira. Namun, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian pada tahun 2014. Setelah perceraiannya, Gendis aktif dalam kegiatan sosial, terutama sebagai pengurus di Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, GNOTA. Selain itu, ia juga terjun ke dunia bisnis kuliner dengan membuka usaha yang menjual spaghetti. Meskipun berasal dari keluarga cendana yang dikenal kaya raya, Gendis memilih menjalani kehidupan yang sederhana dan mandiri. Gendis juga aktif di media sosial, khususnya Instagram, dengan nama pengguna Emma Mandis, di mana ia sering berbagi aktivitas sehari-harinya. Panji Trihatmodjo. Panji lahir di Surakarta.
22 Juni 1986. Panji dikenal sebagai pengusaha dan produser film. Ia merupakan salah satu cucu dari Presiden Soeharto dan Ibu Negara Siti Hartinah yang paling banyak sorotan. Selain memiliki bisnis di berbagai sektor, Panji juga ikut memproduseri Hat Trick, sebuah film yang dibintangi oleh Lukman Sardi. Sebelum menikah, Panji sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan beberapa artis Indonesia, seperti Revalina S. Temat, Laudia Cynthia Bella, Arumi Baksin, dan Ratna Galih. Namun, hatinya akhirnya berlabuh pada Farsha Strauss, seorang wanita keturunan Austria. Pada 3 Agustus 2018, Panji resmi menikah dengan Farsha, putri dari James Strauss, yang berasal dari keluarga musisi di Austria. Pernikahan mereka menggabungkan adat Jawa dan Minangkabau, menciptakan perpaduan budaya yang harmonis. Acara pernikahan mereka digelar dengan megah dan dihadiri oleh banyak tokoh penting, menjadikannya salah satu pernikahan paling disorot pada saat itu. Pasangan ini diketahui memiliki seorang anak perempuan, meskipun namanya tidak diketahui oleh publik. Pada 5 Mei 2024, Farsha mengunggah foto dirinya bersama Panji dan anak perempuan mereka di akun Instagram pribadinya, Farsha Adikumoro. Dalam foto tersebut, Farsha tampak memiliki baby bump, dan Panji serta anak mereka terlihat memegang perutnya. Lewat unggahan itu, Farsha mengumumkan bahwa ia sedang mengandung anak kedua berjenis kelamin laki-laki. Bambang Aditya Trihatmanto, lahir di Jakarta, 23 Mei 1990, Bambang Aditya merupakan anak bungsu dari pernikahan Bambang dan Halimah. Ia menikah dengan Kezia Toemion pada 8 Maret 2019. Kezia adalah putri dari mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Theo Toemion, dan merupakan pendiri merek kosmetik SK sejak tahun 2016. Aditya dan Kezia telah dikaruniai 2 orang anak. Putri pertama mereka, Kelly Trihatmanto, lahir pada tahun 2020. Pada tahun 2024, mereka menyambut kelahiran anak kedua mereka. Aditya menempuh pendidikan di Loyola Marymount University, Amerika Serikat, bersama dengan Kezia. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Aditya bekerja di perusahaan milik ayahnya, Bambang Trihatmojo, yang bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk otomotif dan perdagangan. Keluarga kecil Aditya dan Kezia dikenal harmonis dan kerap membagikan momen kebersamaan mereka melalui media sosial. Meskipun berasal dari keluarga terpandang, mereka memilih untuk hidup mandiri. Jika Halimah adalah istri ideal menurut standar keluarga besar Cendana, maka Mayang Sari adalah sosok yang berani menerobos batasan tersebut. Lahir pada 23 Agustus 1971 di Purwokerto, Jawa Tengah, ia berasal dari keluarga seniman. Ayahnya, Ki Dalang Sugito Purbokarito, adalah seorang dalang, sementara ibunya, Larasatun Nyi Woro Cengkir Gading, adalah pesinden terkenal. Mayang Sari mulai dikenal publik di era 1990-an sebagai seorang penyanyi dengan suara khas dan lagu-lagu populer seperti Harus Malam Ini dan Tiada Lagi. Karirnya melejit, tetapi namanya semakin santer diperbincangkan ketika ia dikaitkan dengan Bambang Trihatmojo. Kabar kedekatan mereka mulai mencuat pada pertengahan 1990-an, terutama setelah Mayang Sari sering tampil dalam acara-acara yang didukung oleh Partai Golkar, partai yang saat itu masih dikuasai keluarga Soeharto. Awalnya, isu tersebut hanya dianggap gosip biasa, namun semuanya berubah pada Juli 2000, ketika terungkap bahwa Bambang dan Mayang Sari telah menikah secara siri. Kisah asmara Bambang dan Mayang Sari mencuat ke publik, menyebabkan guncangan besar dalam rumah tangganya dengan Halimah. Halimah menolak perceraian dan berusaha mempertahankan pernikahannya, tetapi Bambang sudah mengambil keputusan untuk hidup bersama Mayang Sari. Situasi memuncak pada 21 Mei 2006 ketika Halimah bersama Gendis, Panji, dan beberapa pengawal menerobos rumah Mayang Sari di Simpruk Golf, Jakarta Selatan. Dengan menggunakan BMW X5, mereka menabrak pintu pagar, melempar botol ke kaca depan, dan membuat kekacauan. Insiden semakin dramatis ketika Panji Trihatmojo melayangkan bogem mentah ke wajah ayahnya sendiri, Bambang.
sang ayah mengalami lebam, dan polisi menemukan pecahan kaca berdarah serta pisau di lokasi kejadian. Meski ada bukti-bukti kuat, kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum, karena keluarga memilih menyelesaikannya secara internal. Tak lama setelah insiden itu, Bambang resmi menggugat cerai Halimah pada Mei 2007, mengakhiri pernikahan mereka yang telah berjalan selama 26 tahun. Pada 30 Maret 2006, sebelum perceraian itu rampung, Mayang Sari telah melahirkan seorang anak perempuan, Hirani Siti Hartina Trihatmodjo, yang saat ini berusia 18 tahun. Namun, penolakan terhadap Mayang Sari tidak hanya datang dari Halimah. Keluarga Cendana, terutama saudara-saudara Bambang, yakni Titik dan Mamik, juga menolak kehadiran Mayang Sari sebagai bagian dari keluarga mereka. Ketika kabar meninggalnya Soeharto menyebar, rumah duka dipenuhi oleh keluarga, kerabat, dan para pelayat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Di antara mereka, Mayang dan Bambang tiba dengan wajah muram, berusaha menahan emosi yang berkecamuk. Namun, sebelum mereka benar-benar masuk dan bergabung dengan keluarga besar, langkah mereka terhenti saat Mamik dan Titik berdiri tegak di depan pintu. Dengan suara dingin dan tegas, Mamik mengatakan bahwa mereka tidak perlu masuk. Mayang terkejut dan dengan suara bergetar menyatakan bahwa mereka datang untuk menghormati almarhum. Namun, Titik menatap mereka tajam dan mempertanyakan ketulusan mereka, mengingat apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Ia menegaskan agar mereka tidak berpura-pura peduli. Bambang menghela napas panjang, berusaha tetap tenang, lalu mengingatkan bahwa mereka semua adalah keluarga. Namun, Mamik menggeleng dan menegaskan bahwa keluarga tidak saling menyakiti. Ia meminta mereka pergi sebelum menimbulkan keributan. Suasana semakin tegang. Beberapa pelayat mulai melirik ke arah mereka dan berbisik-bisik. Mayang menggigit bibirnya, menahan air mata, sementara Bambang hanya menatap Mamik dan Titik sejenak sebelum akhirnya menarik tangan Mayang. Ketika Bambang resmi menggugat cerai, Halimah tetap bersikeras mempertahankan pernikahannya, karena pada saat itu, Bambang telah tinggal bersama Mayang Sari, yang dinikahinya secara agama tanpa persetujuan Halimah. Dalam upayanya mempertahankan statusnya sebagai istri sah, Halimah membawa UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi, MK. Ia menuntut pasal 39 ayat 2 dihapuskan, karena menurutnya, pasal tersebut telah menyebabkan perceraian yang tidak ia kehendaki. Pasal tersebut berbunyi, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Halimah merasa hak-haknya sebagai istri telah dilanggar, terutama karena ia tidak pernah menyetujui perkawinan antara Bambang dan Mayang Sari. Sayangnya, pada awal 2011, MK menolak gugatan Halimah dengan alasan bahwa pasal tersebut memiliki dimensi hukum, sosial, dan agama yang tidak bisa diubah. Dengan keputusan ini, Bambang resmi bercerai dari Halimah dan menikahi Mayang Sari secara hukum pada tahun 2011. Meski akhirnya sah menjadi istri kedua Bambang, Mayang Sari tetap menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan tempat di keluarga Cendana. Ia kerap dianggap sebagai orang luar, bahkan disebut sebagai perusak rumah tangga. Hubungannya dengan anggota keluarga lainnya pun tak pernah benar-benar harmonis. Hari ini, bertahun-tahun setelah skandal itu mencuat, Bambang tetap bersama Mayang Sari. Namun, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ketidakhadiran Mayang Sari di pernikahan Haryo Putrawibowo hanyalah satu dari banyak tanda bahwa ia masih belum diterima sepenuhnya. Meski sudah hampir 24 tahun menjadi istri Bambang, lewat pernikahan siri yang mereka jalani pada tahun 2000, Mayang Sari mengaku sadar diri bahwa dirinya tidak memiliki tempat di acara keluarga suaminya. Hal ini bahkan pernah ia ungkapkan secara terang-terangan ketika berbincang dengan Maya Estianty di kanal YouTube pada tahun 2021. Makanya kenapa aku nggak pernah nongol di acara keluarga suami aku kayak acara anak-anaknya suami, karena aku tahu diri, aku tidak ada hak di sana. Mayang Sari juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta Bambang untuk mengikut sertakan dirinya dalam acara keluarga Cendana. Ia menyadari banyak yang menganggap dirinya sebagai penyebab keretakan rumah tangga Bambang dan Halimah, dan itu adalah cap yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang.
Pada akhirnya, meskipun Mayang Sari memenangkan Bambang, ia tak pernah benar-benar diterima oleh keluarganya. Cinta yang ia perjuangkan datang dengan konsekuensi panjang, sebuah pengorbanan yang membuatnya tetap menjadi bayangan di dalam rumah tangganya sendiri.